Shalom bagi kita semuanya. Apa kabar teman-teman? Di sini saya akan membagikan firman Tuhan yang sudah saya baca dari Renungan Mana Surgawi yang berjudul Sadar Akan Posisi, edisi Seminggu Bersama Istri yang Baik. Diambil dari 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari setiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala Kristus ialah Allah. Dan Efesus 5 ayat 23. Yang berkata bahwa karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah menyelamatkan tubuh. Posisi yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan kepemimpinan dalam hubungan suami istri. Perhatikan percakapan berikut. Bagaimana Bu, mau atau tidak? Tanya seorang temannya kepada Bu Mila yang menawarkan sebuah perhiasan. Saya tanya suami saya dulu ya, jawabnya. Kan ibu sendiri yang cari uang, apalagi ibu seorang pimpinan. Bisa memutuskan sendiri, kata temannya itu. Di kantor saya memang seorang pimpinan, tetapi di rumah saya adalah seorang istri. Bagi saya ini sudah menyangkut masalah keluarga karena berkaitan dengan penggunaan uang. Saya punya suami yang adalah pemimpin saya, jadi saya harus menghormatinya. Percakapan tersebut menekankan pada sebuah hierarki kepemimpinan dalam Efesus 5 ayat 23 menjelaskan bahwa suami adalah kepala istri. Pemakaian kata kepala dalam bahasa Yunani yaitu kepale, secara umum menandakan sesuatu yang pertama, tertinggi, atau sesuatu yang ekstrim. Kemudian maknanya berkembang yang menunjuk kepada sesuatu yang menonjol atau luar biasa. Septuaginta mengadopsi penggunaan kata Yunani ini untuk kepala, ujung, atau puncak dalam kaitannya dengan keseluruhan tubuh manusia, tetapi juga menambahkan makna baru yaitu kepala atau penguasa masyarakat. Jadi kepala ini ada maknanya baru yaitu penguasa masyarakat kayak gitu. Enhanced Strong Lexicon menekankan penggunaan kata kepala secara metafora yang menunjuk kepada sesuatu yang luhur, tertinggi, ketua, terkemuka. Maka tidak salah kalau kata tersebut dimaknai pemimpin. Jadi kata kepala itu lebih merujuk kepada pemimpin. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, yaitu bahwa suami adalah pemimpin istri. Istri yang baik adalah yang menyadari posisi itu, yaitu bahwa dia bukan pemimpin suami, tetapi dipimpin oleh suami. Konsekuensi dari kesadaran akan hierarki kepemimpinan ini, seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan dalam Efesus 5 ayat 22. Tentu saja ini bukan sebuah bentuk penindasan terhadap seorang istri atau memperlakukannya sebagai seorang kelas 2. Sebab di bagian firman Tuhan yang lain dijelaskan bahwa istri adalah penolong yang sepadan bagi suami. Bagaimanapun juga kesadaran istri sebagai yang dipimpin oleh suami akan lebih banyak menolong untuk hubungan yang lebih baik daripada dia merasa yang menjadi pemimpin suami. Sebab itu sudah merupakan ketentuan firman Tuhan di mana Tuhan berkenan atas hal itu dan akan memberkati bagi siapa yang melakukannya. Kalau kita adalah seorang istri yang sukses dalam pekerjaan dan karir, tetaplah ingat bahwa kita tetap punya pemimpin dalam keluarga, yaitu suami. Jangan sekali-sekali merasa bahwa posisi itu adalah posisi rendahan. Karena Tuhan menciptakan perempuan sama mulianya dengan laki-laki. Mari tempatkan diri sebagai seorang istri yang dipimpin suami. Di sisi lain seorang istri harus bersikap Di sisi lain seorang suami harus bersikap sebagai pemimpin yang mengayomi istri dan menghindari sikap yang merendahkan istri, apalagi menekankan menganiayanya. Doa, kiranya firman-Mu Tuhan bisa menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan setiap istri-istri, juga setiap suami, juga kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya bisa menghargai tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ketika kita seharusnya dipimpin tetapi maunya memimpin, maka itu akan mengacaukan hubungan dan keadaan kita. Jadi saya ambil konteksnya sebagai anak, kita juga harus menghargai orang tua kita, sadar akan posisi kita sebagai anak. Kita harus menghormati orang tua kita karena mereka punya otoritas penuh atas hidup kita gitu. Saya juga akan bagikan dari Amsal yang sudah saya baca. Ini ada hubungannya dengan mana surgawi ini, itu Amsal 2 ayat 2, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Jadi kalau bahasa Karoni itu menggermal dan daging kepentahan jenari cobakan langan tusi sampai gitu. Kita harus jeli dengan kebenaran itu. Kita harus mendengarkan kebenaran itu gitu. Kebenaran itu jangan sampai kita tutup kuping kita. Ada kebenaran kita tutup, ada orang menasihati kita tutup kuping kita nggak mau mendengar gitu. Tetapi firman Tuhan katakan megermatlah. Megermat itu kalau bahasa Indonesianya lebih ke teliti gitu, teliti. Jelimet gitu. So that kalau King James Version berkata, so that thou incline thines her wisdom and applying her to understanding. Jadi marilah kita sama-sama fokuskan telinga kita kepada didikan. Ini sama duanya kepada pengajaran nih teman-teman. Live a better life. God bless us.